Bank BTN recently organized a mass signing of mortgage in collaboration with the Ministry of State-Owned Enterprises, as well as the housing and settlement areas. The event took place in Serang, Banten on December 12th. The event marked the 48th anniversary of Bank BTN's Home Ownership Credit Program and was a step toward realizing President Prabowo Subianto's 3 million houses program. BTN President Director Nixon LP Napitupulu said that the bank had financed nearly 30,000 housing units within just 2 months of President Prabowo's administration. This highlights the state-owned bank's critical role in supporting government efforts to boost economic growth through the housing sector. This also in line with the President's goals of achieving 8% economic growth and eradicating poverty. Kemudian dapat kami laporkan juga Pak, hari ini yang dihadiri 235 keluarga calon penerima KPR subsidi dan non-subsidi yang akan mendapatkan fasilitas rumah yang layak huni dengan fasilitas yang memadai. Kalau kita lihat penyaluran KPR subsidi dan non-subsidi sampai dengan November bulan lalu, BTN telah merealisasikan kurang lebih hampir 180.000 unit. 150.000 unit subsidi dan hampir 30.000 unit non-subsidi. Adapun realisasi KPR subsidi dan subsidi sejak pemerintahan baru Pak, sejak Pak Ara jadi menteri, kalau kita hitung dari 20 Oktober sampai dengan 5 Desember minggu lalu, sudah sebanyak 28.386 unit di BTN. Vice Minister of State-Owned Enterprises Doni Oskaria emphasized the dual importance of the 3 million houses program and the free nutritious meal programs, which are designed to improve the welfare and future of Indonesian families. Tapi itu adalah bentuk daripada komitmen bersama kita yang satu arah tentu saja dari Pak Prabowo kemudian turun kepada Pak Menteri-Menteri, dan tentu saja tujuannya adalah bagaimana masa depan bangsa ini ke depan dan khususnya anak-anak kita membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Tetapi komitmen daripada Kementerian BUMN bahwa kita mendukung dengan sepenuh hati seluruh program yang sudah ditetapkan. Khususnya pada hari ini adalah mengenai penyediaan rumah bagi masyarakat yang terjangkau. BUMN akan dengan sekuat tenaga baik itu dalam bentuk penyaluran melalui BTN, pembangunan melalui Perumnas, penyediaan juga lahan-lahan yang akan kami sediakan. Meanwhile, Housing and Settlement Minister Marwar Sirait reaffirmed President Prabowo's commitment in prioritizing policies, particularly those benefiting low-income communities. Moreover, he noted that the President consistently urged his ministers to focus on initiatives that enhance social welfare. Yang menurut saya harus pro kepada kepentingan rakyat yang mau rumah, ya, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, itu kebutuhannya adalah rumah yang terjangkau, yang murah dan berkualitas. Bagi pengembang, tentu kita juga harus bikin iklim usaha yang sehat, yang memudahkan pengembang. Pengembang jangan dibikin sulit Pak. Jadi harus ada langkah-langkah negara membuat iklim investasi, iklim dunia usaha menjadi lebih mudah. Ya, urusan listrik, urusan air, urusan konsultasi juga nanti kita akan ke Kejaksaan Agung dan juga ke kepolisian, dan juga satu nanti ini ada Impera nanti dengan Dirjen Pajak. Additionally, the Housing and Settlement Ministry pledged to expand subsidized housing in 2025 by partnering with investors and stakeholders. Arus Subakti, Arya Sidarta reporting for City Today.